Selamat siang Bapak Abul selaku pengampu dan rekan-rekan sekalian. Video presentasi ini disusun oleh kami dari kelompok 5 Rombel 4, Program Studi Teknik Sipil Universitas Tidar sebagai pemenuhan tugas akademik pada mata kuliah Fisika 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai optika gelombang dan analisis rangkaian arus searah atau DC. Presentasi ini akan terbagi menjadi dua bagian. Pertama, kita akan mengeksplorasi bagaimana cahaya melentur dan berinterferensi melalui celah serta kristal. Kedua, kita akan menganalisis bagaimana energi dan muatan listrik mengalir di dalam rangkaian satu loop maupun multi. Sebelum kita masuk ke materi inti, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Indana Fadia Akila dengan NPM 25050300143 yang akan memandu jalannya presentasi video kali ini. Dan di slide ini juga sudah tertera rekan-rekan anggota kelompok saya yang berkontribusi dalam penyusunan materi. Tanpa mengulur waktu lebih lama, mari kita langsung menuju pembahasan pertama mengenai fenomena difraksi celah ganda. Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Faras Arifkandi, NPM 25050300146. Teman-teman, dalam teori celah ganda Young yang ideal, kita selalu menganggap celah itu sangat sempit, hingga lebarnya mendekati nol. Namun, pada kondisi praktis, celah tersebut memiliki lebar fisik tertentu yang kita lambangkan dengan huruf A. Keberadaan lebar celah ini membuat cahaya juga mengalami pelenturan atau difraksi celah tunggal saat melewatinya. Nah, untuk mempermudah kita membayangkan bagaimana kedua fenomena ini saling berinteraksi, mari kita perhatikan tiga kurva intensitas yang ada di layar. Yang pertama, kurva A menunjukkan pola jika hanya ada interferensi celah ganda murni tanpa efek difraksi. Kita bisa melihat garis-garis. Garis-garisnya itu memiliki ketinggian dan intensitas yang sama rata. Nah, untuk yang kedua itu kurva B menunjukkan pola jika hanya ada difraksi celah tunggal murni. Polanya membentuk satu puncak lebar di tengah dan meredup di samping. Nah, perhatikan juga nih pada kurva C. Kita melihat pola real gabungan keduanya. Kurva difraksi pada grafik B kini bertindak sebagai selubung atau envelope yang membatasi ketinggian intensitas garis-garis rapat interferensi. Nah, perhatikan juga nih, ada titik-titik yang ditunjuk oleh kotak keterangan. Nah, di titik tersebut, garis terang interferensi yang seharusnya muncul justru hilang sepenuhnya atau mengalami missing order karena terhapus oleh titik minimum atau titik nol dari kurva difraksi. Setelah kita melihat visualisasinya secara grafis, mari kita beralih ke slide berikutnya untuk melihat bagaimana sih fenomena fisik ini diturunkan ke dalam persamaan matematis. Nah, di sini kita bisa melihat rumus intensitas cahaya pada celah ganda real. Rumus ini secara adil terbagi menjadi dua komponen utama. Di sebelah kiri terdapat faktor interferensi cos kuadrat beta yang dipengaruhi oleh jarak antar celah D. Dan di sebelah kanan terdapat faktor difraksi sin alfa per alfa kuadrat yang dipengaruhi oleh lebar celah A. Kita dapat membuktikan rumus ini melalui dua kasus batas. Yang pertama, jika lebar celah A mendekati 0, faktor difraksi bernilai 1, sehingga persamaannya kembali ke model ideal celah ganda Young yang biasa kita pelajari. Nah, yang kedua, itu jika ketika celah D mendekati 0, kedua celah melebur menjadi satu celah tunggal, sehingga persamaannya berubah menjadi persamaan difraksi celah tunggal murni. Jika dua celah saja sudah menghasilkan pola kombinasi sekompleks ini, bayangkan apa yang terjadi jika kita memperbanyak jumlah celahnya hingga ribuan. Mari kita bahas pada materi kisi difraksi. Hai teman-teman, perkenalkan saya Rafa Nafisa Askia dengan NPM 2505030147 dari Rombel 4.
Oke, sebelumnya teman-teman sudah mempelajari tentang difraksi celah ganda. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan mengenai kisi difraksi. Jadi, kisi difraksi merupakan pengembangan dari celah ganda, tetapi memiliki jumlah celah yang sangat banyak, bahkan mencapai ribuan celah per milimeter. Konstanta kisi atau jarak antar celah yang dilambangkan dengan huruf D kecil dihitung dengan membagi lebar total kisi atau W dengan jumlah celah atau N. Karena celahnya yang sangat banyak, interferensi konstruktif yang terjadi akan memusatkan energi cahaya pada sudut-sudut yang sangat spesifik sesuai persamaan D sin theta sama dengan M dikalikan lambda. Dan begitu, pola yang tampak bukan lagi rumbai lebar, melainkan garis-garis terang yang sangat tipis, tajam, dan memiliki warna yang terpisah yang sangat jelas. Namun, seberapa tajam garis terang yang dihasilkan oleh kisi ini? Ketajaman tersebut dapat kita ukur secara matematis menggunakan parameter lebar paruh garis. Ketajaman garis dalam menganalisis spektrum cahaya sangatlah penting. Ketajaman garis ini dapat diukur melalui besaran lebar paruh garis atau delta theta Hw, yaitu jarak sudut dari puncak terang hingga titik gelap di sampingnya. Sesuai dengan persamaan di atas, lebar paruh berbanding terbalik dengan jumlah celah. Secara matematis, menambah jumlah celah akan memperkecil lebar paruh garis. Artinya, garis menjadi jauh lebih tajam dan presisi. Ketajaman garis ini sangatlah krusial saat kita ingin merentangkan berbagai warna cahaya untuk dianalisis panjang gelombangnya. Konsep perentangan warna ini membawa kita pada parameter kisi berikutnya, yaitu dispersi. Cara dievaluasi dengan NPM 2505030150. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dispersi. Dispersi yang dilambangkan dengan huruf D adalah ukuran seberapa lebar suatu kisi dapat merentangkan sudut antar dua panjang gelombang yang berbeda. Secara matematis, dispersi dirumuskan sebagai perubahan sudut persatuan perubahan panjang gelombang. Dari persamaan D sama dengan M per D cos theta, kita bisa melihat bahwa untuk memperbesar dispersi atau membuat spektrum warna terbentang lebih lebar, dan kita harus memperkecil jarak antar celah D. Satu hal penting yang perlu diingat, dispersi hanya bergantung pada jarak celah D dan ORDM, serta sama sekali tidak dipengaruhi oleh jumlah celah N. Namun, merentangkan spektrum warna saja tidak cukup jika garis-garis warnanya buram dan saling tumpang tindih. Kita memerlukan parameter kedua, yaitu daya pisah atau resolving power yang dilambangkan dengan R, mengukur kemampuan kisi untuk memisahkan dua panjang gelombang yang sangat berdekatan sehingga mata kita atau detektor bisa melihat sebagai dua garis yang berpisah, bukan satu garis buram. Berdasarkan kriteria Rayleigh, daya pisah ini dirumuskan sebagai R sama dengan N. Di sini kita bisa melihat perbedaan kontras yang sangat penting antara dispersi dan daya pisah. Dispersi bertugas melebarkan jarak antar warna dan dikontrol dengan kerapatan celah D. Sementara itu, daya pisah bertugas mempertajam garis warna tersebut agar tidak tumpang tindih dan dikontrol oleh jumlah total celah yang disinari, yaitu N. Prinsip difraksi dan kisi ini tidak hanya berlaku pada spektrum cahaya tampak. Ketika kita menggunakan gelombang dengan panjang gelombang yang jauh lebih pendek seperti sinar X, kita dapat memanfaatkan susunan atau kristal sebagai kisinya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Jaki Setiawan dengan NPM 2505030148 dari Rombel TS04. Di sini kita akan menjelaskan tentang difraksi sinar X. Apa itu atom? Atom adalah setiap bahan di alam semesta ini yang tersusun dari bahan atau material dari partikel-partikel yang sangat kecil.
Atom sendiri yang umum dikenal ada dua, yaitu kristal dan amorf. Kristal adalah suatu benda yang memiliki susunan atom yang teratur, contohnya besi dan aluminium. Sementara amorf kebalikannya, adalah suatu benda yang memiliki susunan atom yang tidak teratur, contohnya plastik dan kaca. Lalu, apa itu sinar X? Sinar X adalah salah satu bentuk radiasi gelombang elektromagnetik seperti matahari, tetapi memiliki energi yang sangat tinggi dan panjang gelombang yang sangat pendek. Karakteristiknya yaitu memiliki panjang gelombang 0,01 sampai 10 nanometer dengan energi yang tinggi dan dapat menembus material. Pada alat SRT, biasanya digunakan sinar X dengan panjang gelombang lambda sama dengan 1,5406 Armstrong, dengan 1 Armstrongnya yaitu 10⁻⁻10 meter. Ketika alat SRT menembakkan sinar X, sinar tersebut mengenai elektron-elektron yang berada di kulit atom. Tapi jika tidak sampai menendang elektron keluar dari lintasannya, akan memantulkan kembali sinar X ke segala arah dengan energi dan panjang gelombang yang sama persis. Fenomena ini disebut hamburan elastis. Kemudian, karena di dalam atom terdapat miliaran atau berlapis-lapis, maka sinar X yang memantul juga jumlahnya miliaran. Pantulan ini dapat saling menguatkan dan dapat saling meniadakan. Jika menguatkan atau interferensi konstruktif itu terjadi jika dua atau lebih pantulan memiliki fase yang sama antara puncak dengan puncak. Sebaliknya, pantulan juga dapat saling meniadakan atau interferensi destruktif jika memiliki fase yang berlawanan antara puncak dengan lembah. Pada tahun 1913, William Henry Bragg dan William Lawrence Bragg mengemukakan hubungan matematis difraksi sinar X yang disebut sampai sekarang dengan persamaan Bragg, dengan n lambda sama dengan 2d sin theta, dengan d adalah jarak antar bidang atom kristal, theta adalah sudut datang sinar X terhadap bidang kristal, n adalah order difraksi seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian lambda adalah panjang gelombang sinar X itu sendiri. Kemudian cukup sekian materi tentang difraksi sinar X. Setelah kita mempelajari dunia difraksi, mari kita beralih ke bagian kedua presentasi kita, yaitu analisis bagaimana energi dan muatan listrik mengalir di dalam rangkaian arus listrik searah atau DC. Oke, perkenalkan nama saya Farel Widata Nugraha dengan NPM 2505030149 dari kelas TS 04. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya yang sekarang akan membahas mengenai rangkaian satu loop, GGL dan energi. Kita sekarang memasuki ranah rangkaian listrik arus searah. Komponen penggerak utama dalam rangkaian adalah sumber GGL atau gaya gerak listrik yang didefinisikan atau dilambangkan dengan epsilon. GGL didefinisikan sebagai kerja persatuan muatan yang dilakukan oleh baterai untuk memompa muatan listrik. Namun baterai nyata selalu memiliki hambatan dalam yang kita lambangkan dengan R kecil. Ketika arus mengalir, hambatan dalam ini akan mendisipasi sebagian energi menjadi panas. Akibatnya tegangan jepit atau tegangan terminal yang dirasakan oleh rangkaian luar selalu lebih kecil daripada nilai GGL asli baterai itu sendiri. Sesuai dengan hubungan yaitu V sama dengan epsilon min IR, sehingga diperoleh persamaan arus loop yaitu I sama dengan epsilon per R besar ditambah R kecil. Lalu bagaimana cara kita menghitung aliran arus secara keseluruhan di dalam suatu sistem loop tertutup? Kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan aturan loop Kirchhoff. Oke, sekarang kita masuk ke aturan loop dan resistor seri. Sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya yang membahas untuk menggunakan aturan loop Kirchhoff. Sekarang saya akan menjelaskan dulu apa itu loop Kirchhoff atau hukum loop Kirchhoff. Hukum loop Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law merupakan konsekuensi langsung dari hukum kekekalan energi. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah total perubahan potensial di sepanjang lintasan tertutup harus sama dengan 0 atau sigma V sama dengan 0. Untuk menerapkannya, kita harus memahami aturan tanda lintasan. Saat kita melintasi hambatan searah dengan arus, potensialnya turun sebesar
IR. Dan jika berlawanan arah, potensialnya naik atau plus IR. Selanjutnya, jika kita melewati baterai dari kutub negatif ke kutub positif, itu energinya akan naik, potensialnya akan naik, yaitu plus epsilon. Sebaliknya dengan berlawanan arah, potensialnya akan turun, yaitu minus epsilon. Pada rangkaian seri, karena muatan hanya memiliki satu jalur tunggal untuk mengalir arus di setiap resistor bernilai sama dan hambatan penggantinya cukup kita jumlahkan secara seri. Jika pada seri muatan hanya memiliki satu jalur tunggal untuk mengalir, bagaimana jika rangkaian memiliki banyak percabangan? Kondisi ini membawa kita pada analisis rangkaian multiloop pada materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Juni Ardi Pratama, NPM saya 25050304145 dari kelas TS Rombel 4. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, langsung saja ke materi yang akan saya jelaskan, yaitu rangkaian multiloop dan hukum cabang. Langsung saja. Untuk menganalisis rangkaian multiloop yang punya banyak cabang, kita pasti akan ketemu dengan yang namanya titik cabang atau junction. Nah, di titik inilah berlaku hukum Kirchhoff 1 atau KCL. Hukum ini sebenarnya adalah bentuk nyata dari kekekalan muatan listrik. Intinya, total arus listrik yang masuk ke sebuah titik cabang jumlahnya pasti akan sama persis dengan total arus listrik yang keluar dari titik tersebut. Ibarat air yang mengalir di pipa bercabang, tidak akan ada air yang hilang. Lalu, bagaimana kalau hambatannya disusun paralel? Karena semua hambatan terhubung langsung ke titik cabang yang sama, efek tegangannya di setiap hambatan akan bernilai sama besar. Tapi untuk arusnya, arus total dari sumber akan terbagi ke masing-masing cabang paralel tadi, yang besarannya disesuaikan dengan nilai hambatan masing-masing. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah seluruh rangkaian materi yang dapat kami sampaikan mengenai integrasi konsep optika gelombang dan hukum-hukum rangkaian DC. Kami berharap paparan ini tidak hanya memenuhi kriteria penilaian tugas akademis secara komprehensif, tetapi juga mampu memberikan wawasan yang bermanfaat bagi rekan-rekan penonton secara luas. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen atas bimbingannya, serta kepada rekan-rekan sekalian yang telah menyimak video ini hingga selesai. Kami tutup presentasi hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa.